Laut Hitam, persimpangan strategis antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, telah menjadi medan tarik-menarik kekuatan besar selama berabad-abad. Hari ini, wilayah ini kembali menjadi epicentrum ketegangan geopolitik. Video ini disusun oleh Jamal Dani Arifin, NPM 2406475992. Mata kuliah Politik Perbatasan dan Keamanan Teritorial Eropa. Dosen pengampu Dr. Politik Sains Heni Saptatia, DM, SSMA. Secara geografis, Laut Hitam dikelilingi oleh 6 negara, Ukraina dan Rusia di utara, Rumania dan Bulgaria di barat, Turki di selatan, serta Georgia di timur. Namun akses keluar masuk laut ini hanya melalui dua selat sempit, Bosporus dan Dardanelles, yang secara hukum dikendalikan oleh Turki berdasarkan Konvensi Montreux 1936. Karena posisinya yang menghubungkan Eropa Tengah dengan Mediterania, Laut Hitam bukan hanya jalur perdagangan penting, tapi juga koridor energi dan proyeksi kekuatan militer. Pelabuhan seperti Sevastopol, Odessa, dan Poti menjadi titik-titik krusial dalam peta keamanan regional. Sejarah Laut Hitam adalah sejarah konflik batas. Pada abad ke-18 dan 19, Kekaisaran Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah berebut dominasi. Puncaknya dalam Perang Crimea 1853 sampai 1856. Setelah Perang Dunia ke-1, Konvensi Montreux 1936 menetapkan status netralitas Selat Turki, mencegah militerisasi asing. Namun, era Perang Dingin merubah segalanya. Uni Soviet mendominasi wilayah ini, menjadikan Crimea sebagai pangkalan angkatan laut utama armada Laut Hitam. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 membuka babak baru. Ukraina dan Georgia merdeka dan Laut Hitam menjadi laut bersama. Tapi ketegangan tak berakhir. Pada 2008 Rusia menginvasi Georgia dan mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan, dua wilayah yang secara de facto lepas dari kendali Tbilisi. Lalu pada 2014 Moskow mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina, langkah yang ditolak oleh hampir seluruh dunia. Dan sejak 2022, invasi penuh Rusia ke Ukraina telah mengubah Laut Hitam menjadi medan perang maritim. Blokade pelabuhan, serangan drone, dan ancaman terhadap rute ekspor gandum global. Siapa saja yang terlibat dalam sengketa ini? Yang pertama, Rusia mengklaim Crimea sebagai bagian historisnya dan mempertahankan pangkalan angkatan laut di Sevastopol dengan alasan keamanan nasional. Kemudian Ukraina menegaskan kedaulatan penuh atas Crimea dan menuntut pengakuan atas zona ekonomi eksklusifnya di Laut Hitam. Turki sebagai penjaga selat berdasarkan hukum internasional bermain dua kaki. Sekutu NATO sekaligus mitra strategis Rusia dalam energi dan pertahanan. Georgia terus menuntut pemulihan wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Sementara itu, Uni Eropa dan NATO secara kolektif mendukung integritas teritorial negara-negara mitra, namun terpecah dalam respon operasional, terutama soal keterlibatan langsung di wilayah yang diklaim Rusia sebagai zona kepentingan kita. Mengapa Laut Hitam begitu penting? Yang pertama, ekonomi. Lebih dari 30% ekspor gandum Ukraina, salah satu lumbung pangan dunia, melalui pelabuhan Laut Hitam. Gangguan di sini berdampak global. Yang kedua, energi. Pipa gas seperti Turk Stream melewati dasar laut ini, menghubungkan pasukan Rusia ke Eropa Selatan. Ketiga, keamanan. Bagi NATO, Laut Hitam adalah halaman belakang yang harus diamankan. Bagi Rusia, ini adalah benteng terakhir melawan ekspansi Barat. Dalam kerangka geopolitik, siapa yang menguasai Laut Hitam mengontrol akses ke Balkan, Kaukasus, dan bahkan ke Mediterania. Dan dengan demikian, mempengaruhi keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa. Ancaman di Laut Hitam.
Ancaman di Laut Hitam bersifat multilevel. Bagi negara, Ukraina menghadapi blokade laut yang mengancam ketahanan dan pendapatan negara. Georgia hidup dalam bayang-bayang Rusia. Bagi kawasan, militerisasi yang meningkat dari kapal perang hingga sistem rudal menciptakan risiko eskalasi tak disengaja. Latihan militer yang semakin sering bisa disalah tafsirkan sebagai persiapan invasi. Faktor eksternal mempengaruhi juga situasi. NATO meningkatkan kehadiran melalui operasi Sea Shield dan dukungan senjata ke Kiev. Uni Eropa memperkuat kemitraan dengan negara pesisir laut melalui Black Sea Synergy. Sementara Rusia menggunakan Laut Hitam sebagai panggung untuk menunjukkan kekuatan, termasuk ancaman menutup selat bagi kapal perang NATO. Peta keamanan ini menunjukkan zona penyangga yang rapuh di Donbas dan Abkhazia, titik sempit strategis di Selat Kerch dan Bosporus, serta konsentrasi aset militer, pangkalan angkatan laut, radar S-400, dan armada kapal selam, semua dalam jarak tembak satu sama lain. Untuk memahami dinamika ini, kita bisa menggunakan kerangka teoritis security dilemma, konsep dalam hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana tindakan defensif satu negara justru dirasakan sebagai ancaman oleh pihak lain. Sebagai contoh, ketika NATO menggelar latihan di Rumania untuk menjamin keamanan anggota, Rusia melihatnya sebagai provokasi. Contoh lain, Moskow memperkuat pertahanan di Crimea yang kemudian ditafsirkan sebagai persiapan ofensif oleh NATO dan Ukraina. Akibatnya, semua pihak meningkatkan kesiagaan militer, meski tidak ada yang benar-benar menginginkan perang. Ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang sulit diputus, di mana setiap langkah aman justru membuat kawasan semakin tidak aman. Di Laut Hitam, security dilemma bukan hanya teori, ia adalah realitas harian para pelaut, diplomat, dan warga sipil yang tinggal di garis depan ketegangan global. Laut Hitam bukan sekedar badan air di peta, ia adalah cermin dari pergulatan abadi antara kedaulatan, keamanan, dan ambisi kekuasaan. Di tengah perang, sanksi, dan ketidakpastian, masa depan kawasan ini akan sangat menentukan arah kebijakan luar negeri Eropa, stabilitas energi global, dan bahkan tatanan internasional pasca Perang Dingin. Untuk memahami masa depan Eropa, kita harus memperhatikan gelombang di Laut Hitam. Terima kasih telah menonton.